Bentar, ini hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sini dari kelompok 9 mengambil tema bisnis analitik. Kami akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sistem informasi dengan ini ketua kelompok Muhammad Aan itu dengan NIM 132 dan beranggotakan saya Akmal Sohib Maulana dengan NIM 135 dan Muhammad Ferdiansyah dengan NIM 137. Di sini kami mengambil judul pembelajaran bisnis analitik dalam sistem informasi dan hubungannya pada big data. Dan latar belakang akan dijelaskan pada next slide. Ya, tolong. Bisnis analitik. Dari sisi pembagian tugas, biasanya organisasi akan memandang implementasi TIK ini menjadi dua sisi. Fungsi spesialis TIK atau yang sering dikenal sebagai orang IT atau ITZ sebagai pihak yang bertanggung jawab dari sejak pemilihan strategi atau solusi TIK yang sesuai dengan kebutuhan organisasi hingga implementasinya. Dan sebagai fungsi pengguna atau end user sebagai pihak yang akan menggunakan solusi TIK yang telah tersedia untuk digunakan sebagai perangkat bantu penyelesaian pekerjaan dalam setiap fungsi organisasi. Dikemukakan oleh McLeod dan Sell ya pada bukunya yang ditulis pada tahun 2001. Next slide. Pembagian tersebut dari waktu ke waktu semakin cair, sehingga sampai pada tingkat tertentu, end user karena berbagai alasan yang melatarinya diberikan juga peluang untuk mengembangkan aplikasi TIK sendiri sesuai dengan kepentingan dan fungsi bisnisnya. Hal ini sering disebut sebagai end user computing atau EUC. Alasan penerapan EUC ini menurut McLeod dan Sell antara lain adalah keterbatasan spesialis informasi yang untuk memenuhi semua kebutuhan end user, sehingga akhirnya end user harus berusaha memenuhi kebutuhan sendiri. Mereka sampai dengan hari ini EUC ini semakin berkembang. Penulis sependapat dengan sebagaimana yang disampaikan oleh McLeod dan Sell. Perkembangan tersebut terutama karena ketersediaan perangkat lunak yang semakin mudah dan bahkan dapat dibilang gratis untuk perangkat lunak yang open source di satu sisi, sementara itu di sisi lain kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan dan bisnis meningkat dengan sangat cepat sehingga organisasi akan mengalami kesulitan jika mengandalkan pemenuhan kebutuhan informasi ini hanya pada spesialis informasi analitik. Atau yang lebih spesifik lagi, bisnis analitik merupakan sebuah disiplin yang berkembang sangat pesat sehingga sebab berbagai pihak yang terlibat mencoba mengajukan posisi dan pendapatnya masing-masing tentang apa yang dicakup oleh disiplin ini. Demikian banyak pengertian dan pemahaman tentang analitik yang berbeda-beda, hemat pandangan penulis dan bisa disampaikan dengan istilah X Analytics. X dapat berupa sebuah disiplin, misalnya bisnis atau data, ataupun juga sebuah fungsi manajerial atau organisasi, misalkan marketing, tax, audit, HR, user, learning, atau bahkan hal yang bisa dikatakan sebagai analytics of what. Selanjutnya, beberapa pengertian tentang analitik dari beberapa sudut pandang area implementasi. Pertama, analitik. Analitik adalah bidang yang mencakup multidimensi menggunakan matematika, statistik, pemodelan prediktif, dan pembelajaran mesin teknik menggunakan pola pengetahuan yang bermakna dalam rekaman data. Berikut di sampingnya link yang kami sertakan untuk referensi dari
apa yang telah kami sampaikan. Kemudian bisnis analitik. Penerapan teknik analitis untuk sesuai bisnis masalah ini analitik untuk menyelesaikan bisnis masalah ini menyediakan organisasi dengan kerangka kerja untuk keputusan membuat organisasi memecahkan masalah yang kompleks, meningkatkan kinerja, mendorong pertumbuhan kelanjutan melalui inovasi, mengantisipasi dan merencanakan perubahan sambil mengelola dan menyeimbangkan risiko. Data analytics yang terakhir adalah untuk ekstraksi wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari pengumpulan data yang besar untuk membantu orang atau organisasi yang lebih baik agar menjadi lebih baik keputusannya. Analisis data menggunakan teknik dari pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, statistik, pemrosesan bahasa alami untuk menemukan pola data dan manfaat alat dari visualisasi data dan interaksi komputer manusia untuk membuat pola ini dimengerti dari pengguna. Di ARRC, kami mengerjakan aplikasi dari analitik, data, dan di berbagai bidang, memulai dari pemantauan energi dan hingga pembelajaran bahasa, hingga analisis retail. Dan di samping juga kami bukan link untuk jurnal referensi kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Aan Arido, disilakan. Selanjutnya ada end user analytics. Platform tunggal untuk mengumpulkan data waktu nyata dan historis dari sumber manapun termasuk data lisensi, data pengguna, dan aplikasi data. Perangkat lunak ini dapat mendeteksi aplikasi crash dan hang, mengurangi antara masalah pengguna tunggal dan masalah yang tersebar luas secara global, dan mengidentifikasi perilaku risiko dari aplikasi. Organisasi untuk menganalisis data transaksional untuk mendapatkan fakta wawasan berdasarkan operasi mereka. Ini membantu auditor mengidentifikasi indikator risiko, kegagalan pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap persyaratan internal atau eksternal. Di bawahnya ada link untuk referensi audit analitiknya. Selanjutnya ada accounting analytics, mengeksplorasi bagaimana data laporan keuangan dan metrik non-keuangan dapat dikaitkan dengan kinerja keuangan. Bagaimana data digunakan untuk menilai apa yang mendorong kinerja keuangan dan untuk meramalkan masa depan skenario keuangan. Sementara banyak akuntansi dan keuangan organisasi mengirimkan data, analitik akuntansi menyebarkan data itu untuk memberikan wawasan dan kursus ini akan menjelajah banyak bidang di data akuntansi, mana yang memberi wawasan tentang area bisnis lain termasuk prediksi, perilaku konsumen, strategi perusahaan, risiko manajemen, pengoptimalian, dan lainnya. Bagaimana data keuangan dan data non-keuangan berinteraksi untuk memperkiraan peristiwa, mengoptimalkan operasi, dan menentukan strategi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ferdi. Ya, analitis juga dibedakan berdasarkan tujuannya. Artinya, hasil apa yang ingin ditampilkan dari sebuah kerangka konseptual analitik yang ada antara lain sebagai berikut. Deskriptif, statistik, deskriptif. Deskriptif telah ada di Swedia pada tahun 1749. Mentabulasi jumlah populasi adalah perampokan awal K dalam analisis deskriptif. Ringkasan poin data yang dikumpulkan ini adalah model yang akan membantu Anda memahami apa yang terjadi dan mengapa masih banyak analisis deskriptif yang digunakan saat ini. Semuanya mulai dari beberapa banyak klik yang diterima halaman hingga beberapa banyak unit produksi
vs berapa banyak yang dijual. Selanjutnya ada predictive analytics. Keinginan untuk memprediksi perilaku pelanggan telah menjadi pendorong utama. Peningkatan daya komputasi dengan kemampuan yang untuk menjalankan ratusan atau ribuan model dengan cepat dan adopsi yang luas dari teknik prediktif seperti mesin vektor, pendukung, neural jaringan, dan hutan acak membawa analisis prediktif ke terdepan dari banyaknya organisasi. Model ini menggunakan data masa lalu dan algoritma prediktif untuk membantu Anda menentukan probabilitas apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan yang terakhir ada prescriptive analytics, adalah anak terbaru di blok ini. Penuh arti apa yang akan terjadi dan mengetahui apa yang harus dilakukan adalah dua hal yang berbeda. Analitik preskriptif menjawab pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan oleh memberikan informasi tentang keputusan yang optimal berdasarkan prediksi skenario masa depan. Kunci untuk analitik preskriptif adalah dapat menggunakan data besar, data kontekstual, dan banyak komputasi kekuatan untuk menghasilkan jawaban secara real. Oke, sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Saya kembalikan ke Rido sebagai ketua kelompok. Di sini saya akan menambahkan tentang beberapa hal. Pertama, alasan kami memilih paper ini adalah karena ini adalah sebuah hal yang akan disorot untuk masa ke depannya. Sebagaimana bisnis itu tentunya menjadi hal yang trending untuk masa sekarang, di mana orang-orang lebih memilih untuk menjadi pembisnis daripada pegawai negeri ataupun pegawai swasta. Ya mungkin ada beberapa hal yang pengaruhinya, mungkin salah satunya itu adalah seberapa kecil pun bisnisnya, apalagi itu kita yang memiliki adalah kita tetap adalah bosnya. Tapi sebesar apapun perusahaannya, apabila kita hanya menjadi pegawai, maka kita tetap menjadi sebuah pesuruh, bukan pemilik. Kemudian paper yang kami buat itu menjawab pertanyaan tentang bagaimana sistem informasi itu memiliki peran yang penting dalam bisnis analitik. Dan bisnis analitik itu pun sendiri tentunya mempunyai hubungan yang erat pada data, karena itu semua adalah hal yang mungkin tidak bisa dipisahkan. Di sini kami sebagai penulis itu menggunakan metode kuantitatif, di mana kami mengumpulkan data dari beberapa referensi, kemudian kami satukan agar menjadi sebuah informasi yang itu mudah untuk disampaikan dan mudah untuk dicerna oleh orang banyak. Dan ya itu juga sekalian menjelaskan bagaimana kami membuat paper ini ya. Kemudian untuk kesimpulannya, bisnis analitik itu merupakan sebuah ilmu yang dilandasi oleh matematika, statistika, dan permodelan agar solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah dalam bidang bisnis itu dapat diselesaikan melalui sistem informasi yang baik. Dan di sini ya tentunya ilmunya yang kami dapat dari paper ini jelas ilmu tentang bisnis, tentang sistem informasi, dan juga tentang rangkaian teknologi dan ilmu komunikasi. Sekian dari kami, mungkin ada yang ingin menambahkan. Dari saudara Aan atau mungkin saudara Ferdian, apakah ada yang ditambahkan? Tidak ada?
guys? Dari saya tidak ada. Saya juga tidak ada. Oke, kalau begitu sekian kami akhir presentasi ini. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami. Nah, apabila dapat kebenaran ya alhamdulillah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.